Silakan Pak Endi. Baik. Shalom Shalom. Pagi. pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, anggota PKLU GPIB dari beberapa tempat di Indonesia, dari beberapa kota. Dari Riau ada, dari Cirebon, dari Pekanbaru, kemudian Ibu Mikalangi ada di mana ya? Jakarta, Jakarta, di Selipi. Udah pulang. Dari Salatiga, dari Bandung, dari Makassar. Ibu Maria Loho dari Makassar. Makassar. Makassar juga ya. Dan Pak Donar, selamat pagi. Sementara Pagi. nantikan teman-teman, juga selamat pagi bagi yang mengikuti melalui kanal YouTube Dewan PKLU. Selamat bertemu kembali dalam program acara SPMAB via Zoom. Selamat pagi dokter. Pagi hari ini tanggal 9 Agustus 2025 kita akan memulai acara kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu himne sampai masa tua. Silakan Ibu Yanti.
keselamatanku dan kemuliaanmu sampai masa tua dan memutih rambutku. Tuhan pasti menggendongku terus. Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai acara kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji-pujilah Allah Bapa di surga yang Maha Kudus dan Agung. Engkau yang begitu mengasihi kami sampai detik ini, bahkan kami sebagian kaum lanjut usia, anggota PKLU GPIB yang tersebar di beberapa kota. Pada pagi hari ini kami bersatu dalam sarana layar Zoom maupun mengikuti melalui kanal YouTube Dewan PKLU GPIB. Bapak di surga, pagi hari ini kami akan berbincang-bincang, bertanya, ataupun saling memberikan informasi mengenai masalah kesehatan yang akan dipandu oleh Ibu Hilda, anggota Dewan PKLU, dengan narasumber utama Pak Dr. Tommy Haluet, yang mana beliau saat ini masih bertugas di Rumah Sakit PGI Primaya Cikini, Jakarta. Bapak di surga, sertai acara kami ini, berkati, lindungi, berikanlah sinyal-sinyal yang baik melalui internet bagi saudara-saudara kami, bahkan yang mau bergabung juga, agar mudah untuk masuk di area Zoom pagi hari ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita, yaitu bertanya dokter. Selamat datang untuk Ibu Elizabeth, Ibu Sri Rahayu, Ibu Lisna. Ibu Tri Rarasati. Selamat pagi. Pagi. Selanjutnya acara kita akan dipandu oleh Ibu Hilda Unusenduk dari Dewan PKLU. Silakan Ibu Hilda. Terima kasih Pak Endi, Ibu Bapak semua yang sudah rajin sekali sudah berada di layar Zoom kita pagi ini, dan juga kepada saudara-saudara kita yang mengikuti lewat kanal YouTube. Selamat pagi semuanya, dan selamat pagi Dr. Tommy yang setia Selamat pagi, Bu menjawab Hilda. pertanyaan kita. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini hari yang cerah dan kita puji syukur karena salah satu anggota kita, yaitu Bapak Barbir, berulang tahun hari ini. Waduh, spesial. Selamat ulang tahun. Kalau mau tebak, tidak bisa ada yang menebak. Ternyata Pak Barbir 92. disertai Tuhan. 92 tahun lamanya. Amin, puji Puji Tangan Tuhan. dulu ini. Ya, puji Tuhan. Puji Luar Tuhan. biasa. Puji Bukan Tuhan, puji main. Tuhan. Bukan main ya. Dan orang Makasih. mengatakan, Pak Masih Barbir, sehat. selamat Pak Barbir, atas nama kami semua di sini mengucapkan selamat kepada Bapak Barbir. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Barbir ini orang bilang sehat karena didampingi oleh istri yang memang harus cerewet. Memang harus cerewet. Kalau istri cerewet, si istri sehat, si bapak juga sehat. Ya, amin. Ya, Mari, silahkan Dr. Tommy sudah siap untuk menjawab pertanyaan kita, dan mungkin ada hal-hal yang bisa kita bagikan bersama sehingga ya kita mendapat masukan-masukan yang juga bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Silahkan Ibu Bapak, silahkan. Ada yang bertanya? Ada yang mau memulai? Pembuka mungkin saya dulu, Bu. Pak Endi. Silakan Pak Endi, silakan. Pak Tommy, ini saya mau bertanya. Makasih doanya. Pak Endi, gimana Pak Endi? Saya sudah sembuh. Terima kasih Sembuh, Pak Pak. Barbir. Ya, Selamat amin. Pak Barbir, selamat sekali lagi. Iya, terima kasih. Pak, sehat ya Pak Terima ya. berkati kita semua. Amin Pak ya. Amin. Saya mau Ya. bertanya mengenai yang sedang ramai saat ini tuh vaksin TBC. Apakah itu sudah masuk
program pemerintah. Dan apakah Ini coba tolong Daniel. usia wajib juga ya? Pindah malah. Pak Hendy suaranya putus-putus, maaf Pak Hendy ya, maaf. Pak Tommy, Pak Ya, Bu. Hedi menanyakan tentang vaksin TBC. Oh, Apakah vaksin TBC ini juga sudah menjadi prioritas bagi pemerintah kita? ya. Silakan. Begitu kan Pak Hendi ya? Betul, Bu. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, Tommy. terima kasih Pak Hendy. Ya, memang vaksin TBC kita tahu bahwa penyakit TBC itu merupakan penyakit yang paling banyak ditemukan pada masyarakat kita. Bukan hanya masyarakat yang kecil, tapi juga sampai dengan masyarakat yang besar. Dan ingat bahwa penyebaran penyakit TBC itu gampang sekali, ya. Itu dalam kerja sehari-hari, ya. Kita berbicara kalau tanpa pakai masker, paling gampang sekali. Dan itu bisa terjadi mulai umur yang udah lanjut sampai dengan masih anak-anak atau masih kecil. Dan kedua, penyakit TBC bukan hanya kita berbicara di paru-paru, masih semua badan kita bisa. Yang paling sering bisa di kulit, ya, bisa di kelenjar getah bening, bisa di usus. Semua itu bisa terjadi TBC. Jadi yang kita berpikir memang yang berbahaya kalau dia larinya ke paru-paru. Tapi semua organ tubuh kita. Oleh karena itu, vaksin TBC itu merupakan suatu bagian daripada usaha pemerintah untuk mengatasi itu. Ya, mengatasi supaya kalau bisa penyakit TBC itu sangat-sangat berkurang, kalau perlu hilang dari masyarakat kita. Karena itu akan mengganggu pertumbuhan. Kalau mulai dari anak-anak, pertumbuhan anak-anak akan terganggu. Ya. Nah, untuk orang dewasa, orang tua, paru-paru yang mesti juga hati-hati. Saya kira jadi kalau ditanya masih perlu, sangat perlu. Dan harus kita anjurkan. Soal nanti yang sekarang jadi masalah dan banyak dipertanyakan kah itu kah dari mana bentuknya, itu soal yang lain. Tapi yang pasti harus dilakukan vaksin TBC itu sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat kita. Itu dulu Pak Hendy ya. Terima kasih banyak. Apakah sudah bisa diperoleh di puskesmas Pak Tommy? Vaksin TBC itu sudah ada, bisa. Sudah bisa Oh, di ya, puskesmas. sudah. Di vaskes kita, vaskes yang pertama, kalau punya BPJS langsung bisa. Bahkan kita bersyukur mulai sekarang ini, mulai pemeriksaan kesehatan di puskesmas juga atau vaskes pertama udah mulai dilanjutkan. Itu jalanin aja. Yang punya BPJS semua bisa dilakukan secara bergantian tentunya. Ya, silakan buat Anda. Baik, terima kasih Dr. Tommy. Ya, Ada Bu. lagi pertanyaan yang lain, Ibu Bapak? Apakah ada? Ibu Elizabeth. Ya. Habis Ibu Elizabeth, lalu Ibu Mika. Ibu Elizabeth, Ya. silakan. Ya, selamat pagi dokter, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ya. Jadi seperti ini, kan saya masa kecil itu di kota Solo. Nah kami waktu itu semua keluarga dari Auria, kami diberi vaksin waktu masih kecil. Imunisasi. Ada apa ya? BCG atau apa TCD, lupa saya. BCG, Zaman betul. dulu ya, dokter. Betul ya. Iya, BCG. kami udah terima. Meskipun kami tidak, kan waktu itu ada batuk-batuk, jadi harus terima. Nah, yang ingin ditanyakan waktu kecil sudah terima. Apakah kita sudah lanjut usia, kita juga harus mengambil lagi vaksin itu apa tidak? Ya, Itu aja. nggak apa-apa. Kalaupun diberikan juga nggak apa-apa, Bu. Ya, Oh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, iya. gitu. Nggak apa-apa. Memang semua rata-rata pada waktu mulai masih kecil udah diberikan tuh BCG ya, imunisasi ya. Boleh, sekarang ada, boleh aja nggak apa-apa, Bu. Ya. Oh iya. Oh, jadi bisa ya dokter ya. Boleh, Bu, Jadi ya. begitu ya Ibu Elizabeth. Ada dua Pertanyaannya Ibu terjawab ya. Jadi Bu Yulda ada dua Ibu Elizabeth dari Cirebon dan satu Ibu Elizabeth Tobing ya. Ada dua. Selamat pagi Bu ya. Silakan ya. Jadi ada. Baik, jadi ini Ibu Elizabeth Empal Gentong, Bu Elizabeth Tobing. Ya, karena dari Cirebon. Bayang, iya. Ya. Jadi sudah terjawab ya Ibu Elizabeth ya mengenai vaksin terima TBC kasih. itu. Ya. Silakan Ibu Mika Langi. Terima kasih Ya, atas habis jalan-jalan. kesempatan. Menyambung pertanyaan dari Ibu Elizabeth, saya mau nanya juga karena 3 tahun lalu
kami sudah ada vaksin pas ke Kuala Lumpur, vaksin untuk TBC itu. Ya, Tapi nanti saya mau tanya anak saya apakah itu masih berlaku baru 3 tahun yang lalu. Acara. Sudah divaksin pas itu di rumah sakit mana di Kuala Lumpur, ya. divaksin saya dengan Bapak. Apakah itu masih berlaku? Tidak mau vaksin sekarang atau bagaimana? Terima kasih. Saya kira Ya, masih baik. berlaku, Bu. Kalau Oh, vaksin masih. itu Ya. TBC ya, itu vaksin BCG juga tuh ya. Itu Mm. boleh, Bu. Berlaku tetap kok ya. Oh Ya. ya, ya, ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mike, terima kasih juga Pak Tommy jawabannya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada, Om Ya, Ana. Ibu Saya. Tri. Maaf, habis Ibu Tri Larasati baru Oma Ana. Silakan Ibu Tri. Tolong di mute dulu, unmute itu. Ibu Tri Larasati, tolong di unmute. Ya, Iya, silakan iya, Ibu iya. Tri. Iya. Selamat pagi, Pagi, Pak Bu. Pagi. Tommy. Saya mau bertanya, ini loh. Saya kan sering sakit pinggang, Eh, pinggul. Kadang Pinggul. sering ngilu itu, ya sampai ke kaki. Tapi saya pijet, Pak. Tapi kalau udah pijet itu sembuh. Itu boleh nggak ya kalau dipijat itu? Ya. Iya, itu aja. Karena saya sering pijat itu karena otot itu kadang sering apa namanya berengkel itu loh, Pak. Kram ya, kram Ibu. Bukan. Iya, iya, Keras kadang gitu ya. sering kram, ya. Terus kalau sudah dipijat itu enak terus dikasih minyak yang panas itu. Apakah boleh kalau kram itu atau kalau pegel-pegel itu boleh dipijat? Iya, terima Ya, kasih. ya. Silakan Dokter Tommy. Ya, terima kasih Bu Tri. Bu Tri Iya, dari Bali ya. Jadi Bu iya, Tri, pertama, sakitnya apakah itu di pinggul atau di pinggang ya, kita mesti perhatikan. Apakah itu berhubungan dengan tulang belakang kita, pertama. Yang kedua, sakitnya itu apakah menyebar sampai ke tungkai atau ke kaki, sebelah kaki atau dua-dua kaki. Ya, karena itu uh, mempengaruhi apa yang kita nanti alami. Kalau dia hanya sakit di daerah punggung, itu kita tahu pasti karena otot-otot saja ya. Otot-otot kita di daerah punggung, apalagi eh, yang sering suka pijit-pijit ya, itu pegal-pegal, suka pijit, oh nggak ada masalah. Yang kita mesti hati-hati adalah kalau sakit itu di sekitar pinggang, kemudian dia menyebar sampai ke ujung jari kaki atau ke kaki, itu mesti hati-hati. Satu yang saya mesti kasih tahu kenapa hati-hati, kemungkinan besar tulang belakang kita bisa terjadi terjepit. Ya. Karena apa? Ingat pada lanjut usia selalu saya katakan hindari mengangkat barang-barang berat. Ya, itu yang paling hati-hati. Jadi untuk kita semua hati-hati. Mudah-mudahan tidak. Yang kedua, yaitu bisa otot yang keluar dari belakang uh, uh, pinggul. daerah pinggul bawah ya. Kemudian Iya, kadang-kadang terjepit. Ada satu saraf situ yang cukup besar dan sampai ke bawah. Itu juga hati-hati. Biasanya mungkin karena pernah kecelakaan atau pernah cedera di waktu jatuh terduduk atau segala macam, itu mesti hati-hati. Kalau sekedar sakit kemudian dipijit hilang ya kita bersyukurlah. Itu artinya apa? Otot-ototnya mungkin sudah yang tadi Ibu Tri bilang gerumpel gitu ya. iya, Begitu dipijit hilang, boleh-boleh saja. Tapi yang kita selalu pikirkan kalau dia sampai menyebar rasa sakit itu kesemutan sampai ke ujung jari kaki, itu sebaiknya konsultasikan ke dokter yang ada di sekitar tempat Bapak Ibu Oma Opa sekalian tinggal. Baik itu ke dokter atau ortopedi atau dokter saraf, boleh dicek aja. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, kita bersyukur untuk itu semua. Ya, tetapi ini jadi peringatan supaya kita hati-hati. Khususnya untuk para kaum lanjut usia yang badannya agak sedikit kegemukan. Ya, selalu itu diperhatikan. Ya, apalagi eh,
kalau sering angkat-angkat berat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, jangan, kita harus hati-hati benar. Itu aja mungkin ya, Bu Elis. Ya, Ya, iya, iya. ya. Tapi kalau ini dok, kalau kaki jari-jari itu kalau memang sering kesemutan tapi tidak pernah sembuh itu. Gimana cara? Ya kalau jari-jari kesemutan, Sudah ibu cek konsultasi lagi, ke Ibu. dokter. Ya, Ya, cek. Ibu ada sakit diabetes nggak? nggak ada. Negatif gulanya nggak baik ya? Nggak ada apa-apa. Iya, Oh, kalau nggak ada. gula baik ya nggak apa-apa. Cuman ya, Kolesterol baru ada ibu, kalau ya kolesterol. kolesterol. Ibu konsultasikan ke dokter eh, dekat ortopedi, dokter bedah tulang atau dokter saraf untuk ngecek ada nggak kelainan yang berhubungan dengan tulang belakang kita, ya, supaya jangan nanti terlanjur jauh nanti lebih repot. Kadang-kadang hanya sekitar tulang sedikit bergeser sedikit, tapi kalau dia udah menekan saraf di punggung belakang, itu akan sampai ke menyebar sampai ke ujung jari. Mudah-mudahan tidak ada, Bu, ya. Tapi Iya, iya, selalu iya. ingatkan supaya Terima, kita lebih iya, hati-hati. Itu iya. aja. Terima kasih Terima kasih. dok. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Iya. Baik. Baik Ibu Tri Larasati. Lama-lama jadi tuman ya Bu ya, Iya, pijet itu enggak. ya. Tagihan. Kalau nggak dipijit sakit. Benar, ya. Apalagi Iya, habis jalan-jalan keliling-keliling ke mall gitu, Bu, ya. iya, iya. Ya, Iya, silakan. terima kasih. Baik. Tadi selanjutnya dari Ibu Tri ke Oma Ana. Silahkan Oma Ana. Ya, Oma Terima Ana. kasih Bu Ida. Ya. Pak Dokter, saya seminggu yang lalu kan periksa check up kesehatan. Ya, Itu total kolesterol total 205. malah, ya. Ya udah lebih ya, lebih 5 karena kan rujukannya paling tinggi 200. Ya, Kemudian gula itu sesudah puasa pagi diambil darahnya itu 95 gulanya. Sudah gitu puasa lagi 2 jam kemudian diambil lagi turun jadi 65 Pak Dokter. Satu lagi yaitu tentang asam urat. Asam urat itu di situ 3,7, kemudian rujukannya 5,7. Yang mau saya tanyakan Pak Dokter, asam urat ini yang dilihat yang mana? 3,7 itu yang mana? Saya agak bingung karena rujukannya 5,7. 57, ya. Kemudian gula Pak Dokter, kenapa gula saya rendah sekali ya? Kalau orang kelebihan gula ya memang jelas tidak bagus. Tapi kayak apakah seperti saya setelah diambil darahnya itu 65 Pak Dokter? Apakah saya ini memang kurang gula gitu Pak Dokter? Itu lalu apalagi tadi ya tentang TBC Pak Dokter, saya punya besan udah umur 70 itu dia perokok berat dan udah sering keluar masuk rumah sakit ya kan saya bilang ya karena dia perokok berat mungkin ya ada kemungkinan TBC. Pertanyaannya Pak Dokter, apakah kalau orang sudah kena dia kan ini jelas-jelas sudah kena TBC ya divaksin itu apakah masih bisa divaksin? Ya. Itu aja Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih Oma Ana. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Bu Hilda. Oma Ana, jadi kalau yang tadi hasil-hasil yang Oma Ana kasih tahu, sepintas selalu saya kasih tahu semua itu dalam batas normal Oma Ana ya. Kolesterol Oma Ana 205 itu bagus. Kalau lebih 5 dikit itu nggak apa-apa ya. 205 tuh itu patokan kita. Uh, Seharusnya kalau normalnya dulu 150 sampai 250, tapi supaya gampang, supaya orang tidak terlalu gampangan juga makan yang enak-enak, dibikinlah ke 200. Jadi kalau 205 masih normal. Gula Oma Ana, yang tadi gula untuk diabetes, normal ya Oma Ana 90. Jadi yang diperiksa adalah puasa dulu, diperiksa, itu namanya gula darah puasa. Kemudian disuruh makan. 2 Ya, jam. 2 jam sesudah makan baru diperiksa lagi, bukan disuruh puasa lagi oh mana. Jadi gula turun, untung gula nggak turun sampai di bawah Bu. Ya, jadi kalau 65 itu masih normal. Dalam batas normal 80 sampai 120 masih normal. Omana nggak usah pikirkan. Omana tetap manis, walaupun gulanya segitu tetap manis kok ya. Ya, penampilan walaupun lanjut usia tetap manis Omana. Itu Omana ya. Jadi gula darah Omana jangan dipikirkan. Asam urat nilai normal kita pakai patokan ada pakai range-nya
3, sekian sampai 7. Jadi kalau berada di sekitar situ kita bersyukur masih dalam keadaan normal. Ya, kita pakai patokan, kita masih mau 3, mau 2, mau 1 atau berapa, di bawah 7 masih normal. Hanya ke Ibu Elizabeth Cirebon. Kalau cuma 11 kecil. Karena di situ Pak Dokter, di Ya, situ kan hasilnya 3,7. ya, Tapi ya. rujukannya 5,7. Yang mau Betul. saya Jadi tanyakan itu 3 apa 7 gitu. normal artinya di bawah 5 Oma Ana ya. Nilai normalnya 5 sampai 7. Oma Ana bagus. Artinya jarang makan jeroan-jeroan. Makan apa tadi? Daging apa tadi yang dari Cirebon Ibu Hilda? Empal gentong. Empal gentong tuh jarang Oma Ana makan sehingga di bawah. Pernah Puji makan. Tuhan, Oma Ana jadi bagus. Itu ya. Kemudian mengenai TBC Oma Ana saya mau sampaikan. Orang perokok tidak selalu TBC. Cuman kalau dia perokok, paru-parunya yang kasihan. Ya. Nah, dia ketagihan rokok, nikotinnya. Udah gitu kalau kondisi keluarganya juga makannya nggak cukup atau kurang bergizi, ya pastilah badannya kecil. Apakah ada TBC? Bisa saja perokok dan TBC, bisa mungkin. Tapi tidak selalu orang perokok itu TBC. TBC saja. Tapi memang kadang-kadang penampakan daripada fisik badan orang yang perokok dan TBC itu kadang-kadang beda-beda tipis. Ya. Tapi kalau di foto berbeda. TBC nanti akan dilihat di foto ronsen paru-paru itu ada bercak-bercak yang TBC. Apalagi kalau kita ambil dahaknya kemudian diperiksa pasti ditemukan kuman TBC. Tapi kalau perokok tidak. Yang berbahaya dari perokok selain badannya kurus, takutnya ke jantungan nanti kan. Gitu. Jadi tidak selamanya Om Ana ya. Kita bersyukur. Apalagi kalau batuk-batuk kita nggak bisa bedakan. Cuman perokok kadang-kadang batuk-batuk mendekatnya ke suatu tumor pada paru-paru. Itu yang kita hindari ya. Itu. Tapi Ya, tapi kalau Om Ana. besan saya ini Pak Dokter, dia memang udah pernah diopname, batuknya ada darahnya, batuk darah gitu. Makanya saya tanyakan, itu udah pernah beberapa kali keluar masuk rumah sakit, pernah itu batuknya ada darahnya. Makanya kita pikir berarti itu TBC kali. Dia namanya orang tua ya, mau disuruh ngurangi rokok, dia kebahagiaannya ya cuma ngerokok aja. Makanya serba susah. Saya bilang sama menantu saya, sabar-sabar aja lah, orang tua tinggal satu begitu. Saya dikasih serba repot Pak. Makanya saya tanyakan, apakah kalau orang seperti ini udah jelas-jelas dia kan pernah batuk darah, apakah vaksinnya tadi masih diperlukan? Karena memang kan dia udah kelihatan udah pernah sakit batuk darah begitu Pak Dokter. Ya, Ya baik. tanyakan Jadi itu vaksin tadi itu. ya, jadi kalau dia batuk darah bisa pada orang TBC yang udah betul-betul yang udah parah, tapi tumor di paru-paru juga bisa batuk darah. Kita yang batuk-batuk biasanya bisa batuk, keluarin dahak bisa berdarah juga. Tapi yang paling penting adalah periksa di laboratorium. Apakah dia ada mengandung kuman TBC atau tidak. Ya, kalau dia tidak ya aman. Vaksin boleh-boleh saja dikasih. Nggak ada apa-apa kan. Itu kan untuk meningkatkan kekebalan dia untuk TBC-nya. Untuk kumannya. Tapi jangan dilihat batuk darahnya. Dokternya mesti langsung. Karena ada batuk darah. Kita periksa. Orang awam selalu pikir batuk darah pasti TBC. Tidak selalu. Ya, bisa juga tumor kadang-kadang kita lupakan. Itu juga bisa. Atau batuk darah keluar. Karena apa? Sudah terjadi perlukaan di sekitar saluran pernapasan sampai ke paru-parunya. Jadi diperiksa aja. Jadi jangan kita takut. Gitu. Ya. Walaupun orang tua satu-satunya tetap orang tua kita juga mana ya. Ya. Mana. Terima kasih Pak Dokter. Terima Ya, kasih. ya. Jadi nomor 1 periksa laboratorium mana Ya. supaya ketahuan betul gitu apa akar penyebabnya batuk darah tersebut. Baik, terima kasih Oma Ana. Oma Ana ini sangat perhatian sekali ya terhadap besan ya, luar biasa. Ya, soalnya kan kasihan ujung-ujungnya kan sama anak saya juga yang repot. Amin, ya, Anak amin, saya ya. yang perempuan, menantu saya yang laki-laki. Ya sakit ini bisa dari laki-laki gitu. Dan udah nggak ada istrinya sendirian kan. Saya kasihan lihat anak saya itu gimana ya Mas saya. Pokoknya dirawat aja namanya juga bapak Ya. ya. Iya, ya. Baik Oma Ana, terima kasih. Ada lagi Ibu Bapak pertanyaan? Saya Siapa bisa lagi? nanya.
Silakan Boleh. Ibu Elizabeth. Silakan, Ibu Bu. Elizabeth Tobing ini, bukan Iya, Ibu Elizabeth pagi dok. Gentong. Pagi, Silakan. Bu. Saya mau nanya, rasanya gejala TBC tulang itu apa yang dirasakannya dok? Oh, ya. Itu aja, Bu. Iya, makasih dok. Ya, Baik, terima silakan. kasih. Terima kasih, Bu Elizabeth. Tadi seperti saya katakan, jadi TBC tidak hanya kita berpikir di paru-paru ya, di badan kita seluruh badan, termasuk salah satu ke tulang. Tergantung tulang mana keluhannya, Bu ya. Tulang mana yang kena TBC-nya itu, ya. TBC tulang sama seperti biasa, dia sakit tetap sakit, kemudian sakit di daerah mana? Yang Ibu mau tanya di daerah mana? Kalau boleh saya tahu. Enggak, saya cuma maksudnya Ingin tahu saja, antisipasi. antisipasi. Oke. Jadi sakitnya tergantung daripada tulang mana yang ada di badan kita. Bisa tulang belakang. Kalau tulang belakang kita itu kan banyak sekali ya, mulai dari atas sampai di daerah pinggul ya. Kalau sakit dari situ itu sakit. Makin lama kalau kita tidak memperhatikan, sakit sekali dan lama-lama tulang belakang kita bisa bengkok. Itu bisa terjadi. Demikian juga dengan tulang-tulang sekitar, paling sering adalah tungkai kita. Ya, kemanapun bisa tungkai. Nah, itu kadang-kadang berhubungan dengan penyakit TBC. Ya, dia TBC dari paru-parunya pernah, tapi dia udah nyebrang sampai ke tulang. Gantung tulangnya itu kalau ditungkai, sakitnya bengkak juga sama seperti biasa, sakitnya dia biasa. Tetapi kalau begitu di foto, penampakan foto tulang TBC tulang akan berbeda dengan karena infeksi yang lain. Ya, akan kelihatan. Dan biasanya dokter mulai memperhatikan, kemungkinan besar dokter dari bagian radiologi atau ronsen mulai lihat, wah ini kalau lihat tulangnya mulai seperti begini penampakannya, kemungkinan besar TBC tulang. Nah, ini juga tetap kita harus ambil, kemudian kita periksa apakah ada TBC dalam tulang pada patologi anatominya, diperiksa juga. Ya, Dan makasih bahwa dok. pada TBC tulang itu bisa diobatin. Iya. Sama seperti obatin, kemudian tergantung tulang mana yang kena, diobatin dengan obat-obat TBC. Biasanya baik. Ya. Ya, itu aja. Ya, makasih dok. Sama-sama, Ibu. Kasih dokter. Memang TBC itu pada waktu puluhan tahun yang lalu penyakit yang mematikan ya dokter ya. Tapi dengan kemajuan sekarang sudah ada obat-obatnya. Cuma yang selalu saya ketahui bahwa disiplin minum obat tersebut. Minum obat, betul. Itu harus sesuai dengan anjuran dokter. Ya, Itu karena bukan, dan biasanya ada beberapa macam obat itu terus diteruskan sampai kapan satu macam ini habis, bisa sampai 1 tahun 2 tahun ya, bisa bertahan. Apalagi untuk tulang itu yang berbahaya. Itu baik. Ya, Terima kasih, sebagai Bu. informasi saja ibu-ibu, bapak-bapak, khusus untuk TBC ini sudah ada satu ya dari puskesmas semacam pembelajaran untuk pendamping penyakit pasien TBC. Karena mereka harus terus diingatkan. Saya salah satunya juga yang ikut sebagai pendamping begitu. Ya. Jadi karena mesti minum paling kurang 6 bulan setahun dan mereka tidak disiplin, kami yang harus terus menanyakan obatnya udah habis, obatnya udah diminum, karena percuma bila tidak dilakukan secara disiplin. Jadi saya termasuk salah satu pendamping dari pasien-pasien TBC. Terima kasih. Begitu sebagai informasi saja. Ya, saya tambahkan aja. Orang kalau minum obat TBC tanggung-tanggung, yang kasihan nanti dianya. Obatnya kan jadi kebal. Jadi dikasih obat apapun tidak akan tembus. Nah, oleh karena itu kita harus disiplin. Untuk TBC harus dan wajib disiplin makan obat. Tidak boleh terlupakan. Jadi tadi yang dibilang Ibu Hilda, ada pendamping adalah untuk mengingatkan. Minum obat. Sudah minum obat, harus minum obat. Dan jumlah dosisnya harus tepat. Terima kasih. Ya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ingat kelihatannya mau angkat tangan tapi tadi Ibu. Oke, Apa? Ibu Mandani. Habis Ibu Mandani, Ibu Elizabeth lagi. Ya, Ibu Mandani, silakan. Ya. Selamat pagi dokter, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya mau tanya dok, kan kaki kiri saya itu kan bekas itu diabetes itu ya dok. Itu tuh sekarang itu di sekitar kaki saya yang kiri telapak itu
banyak sekali varisesnya, Dok. Itu gimana ya, Dok? Di telapak varises. Kadang-kadang masih sakit, Di kaki kadang-kadang. kiri, Bu, kaki kiri. Iya, Bukan kaki di kiri. telapak, Ya. bukan di telapak kaki. Telapak kaki kan kita sulit melihat varisesnya. Di kaki kiri ya? Oke. Itu, Bu? Betul. Iya, kaki kiri. Ya. Bukan di Varises, telapak. Kaki kiri, dokter. ya. Varises ya, oke. Varises. Ya. Varises Varisesnya ya, banyak sekali. banyak ya, baik. Jadi kalau Halo? jadi varises itu kan sebenarnya pelebaran dari pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena ya. Ah, biasanya ditemukan ah, pada kaki yang paling sering kelihatan, dan itu untuk wanita atau ibu-ibu atau siapapun dia masih muda itu akan mengganggu penampilan estetikanya ya. Makin banyak gambaran berkelok-kelok biru di kaki, makin estetikanya makin terganggu. Jadi pertama, Bu, itu satu kebiasaan kita pada wanita mungkin sering pakai hak tinggi ya. Itu membuat otot-ototnya cukup uh, sering pegal-pegal, kemudian mengganggu aliran darah. Oleh karena itu, kalau dia masih kecil, Bu, ibu mungkin bisa ngatasin dengan memakai uh, stocking. Ada dijual stocking Stocking khusus obat. untuk varises Oh, kalau masih kecil. Ya. stocking Tetapi obat. untuk orang-orang tertentu kadang-kadang tidak nyaman, ya, tidak nyaman karena agak cukup ketat. Tujuannya dia akan untuk menekan. Kalau masih kecil dia bisa menghindari. Jangan nanti tunggu udah besar. Kalau udah besar udah sulit, ya, karena itu akan kelihatan besar sekali. Dan ini yang kedua, memang yang kita kadang-kadang perhatikan, ya mudah-mudahan tidak, pembuluh darah kita mulai terjadi gangguan. Apakah itu penyempitan, itu termasuk ya. Dan pada penderita-penderita yang mengalami gangguan diabetes, itu termasuk bisa menyebabkan pembuluh darah nadinya mulai terganggu, nanti pembuluh darah balik juga akan terganggu, itu gampang sekali timbul varises. Itu aja, Bu. Jadi mudah-mudahan kalau masih kecil-kecil, Bu, coba Ibu atasin pakai stocking. Selain memakai stocking untuk mengurangi dia dan supaya tidak lanjut, paling tidak untuk apa estetika juga Ibu jadi nyaman, tidak sampai terganggu dengan adanya varises. Itu aja, Bu. Kecuali kalau udah terlalu lanjut, ada obat-obat tertentu yang mungkin bisa diminta dokter untuk diminum. Tetapi jangan berharap banyak bahwa pasti langsung hilang. Itu makan obatnya cukup panjang, ya, dan kadang-kadang sangat membosankan untuk minum obat yang terlalu lama. Ya, Bu. Ya, itu aja, Bu. Ya. Ya, terima kasih, Dokter. Ya, 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 Ya. baik. ya. Silahkan Ibu Elizabeth tadi. Ibu Oke, ya. Elizabeth, ya. Ya, makasih Bu. Begini dokter, saya kan ya 4 minggu lalu lah Baik. jatuh. Ya, dan jatuh lagi. Cuma posisinya kiri, Eh, sebelah kiri. Nah, saya sudah jatuh tuh dirawat 3 hari karena tensinya langsung 170. Mungkin saya takut dokter, ya. takut mati. Nah, saya sudah dirawat kan tetap saya dapat ini apa fisioterapi. Ya. Fisioterapi, iya. Nah, dalam pengobatan itu suruh ronsen, katanya tulangnya itu belakang ada yang bergeser. Tapi ya saya ya tidak mengganggu sekali ya, paling kalau pegel saya gosok dengan Remason apa Geliga. Ya. Terus obat memang waktu itu karena asam uratnya tinggi dikasih allopurinol yang 300. Waduh, udah Iya 300 sampai sehari berlipat-lipat, sekali. Bu. Akhirnya dokter saya bingung, mana yang saya harus minum. Saya minum yang obat tulang, tapi yang allopurinolnya saya hentikan. Ya. Begitu ini udah enakan, karena di fisioterapi, akhirnya saya mulai lagi allopurinol. Nah, apakah boleh itu kalau allopurinol itu dihentikan? Karena kemarin saya kan baru ini dokter, saya baru cek lagi ke rumah sakit, tensinya kemarin masih tinggi 160, tapi saya nggak rasa pusing, nggak rasa apa-apa. Itu aja. Nah, untuk mengatasi kalau pegel tuh saya hanya gosok Geliga.
apakah saya harus terus-menerus untuk mengkonsumsi obat-obat yang mengurangi sakit? Ya, Itu saja. oke. Terima kasih. Silakan Dokter Ya, Tommy. pertama Bu, hindari jangan sampai jatuh-jatuh Bu. Iya. Iya. Itu yang paling Pak utama Tommy, Bu. Ya kalau Bu. jatuh cinta boleh kan Pak Iya, Tommy? iya Iya. itu boleh Bu. Tapi kalau Sama Tuhan jatuh terus, Yesus. baru 4 minggu yang lalu Ibu jatuh, sebelumnya Ibu masih dirawat lagi, jatuh lagi. Itu dihindari. Iya. Apalagi kita yang umur udah lanjut usia ya. Kita Iya. bersyukur walaupun Ibu jatuh beberapa kali, tapi tidak sampai tidak ada cedera di tulang, itu pertama ya. Bu, Iya. kita kadang-kadang susah membedakan rasa sakit karena tulangnya karena jatuh atau karena asam uratnya tinggi. Iya. Ya, susah kita membedakannya sakitnya. Sakit di tulang sama-sama sakit. Cuma satu Iya. karena jatuh sakit, tapi yang satu karena asam uratnya tinggi. Jadi kalau saya, Ibu ingat ya, allopurinol untuk menurunkan asam uratnya. Asam urat Jadi kalau asam urat 11 tuh bukan tinggi lagi, Bu. Ya, 10. yang sangat Iya. tinggi tadi kan ya Oma Ana udah tanya tuh. Kalau 3 dan berapa, ya Oma Ana punya justru 3 di bawah. Di Di bawah. atas 7 tuh udah tinggi. Jadi itu dijaga. Benar Ibu, Iya. mencegah obat anti sakit, makan yang sering-sering karena sakit juga itu akan mengganggu Ibu sakit di lambung. Yang orang awam bilang sakit Iya. mah ya. Jadi itu betul dihindari. Jadi pertama kita hindari jangan sampai jatuh supaya jangan sakit tulang. Kemudian asam uratnya kita hindari tuh, itu apa tadi, gempal gentong atau apa tuh, itu dihindari. Empal gentong, Gempal udah gentong enggak tuh jangan berarti lagi Bu. Itu yang menyerah. jeroan-jeroan semua kurangin supaya itu masih bisa. Minum banyak air putih. Ingat, Iya. asam urat yang Air tinggi putih. dia akan menyebabkan gangguan pada ginjal. Itu yang kita hati-hati ya. Itu juga Soal dokter, saya apakah perlu, saya kan mulai ada asam urat, saya kangkung, bayam, ijo-ijoan tuh saya ya kurangi. Apa kurangin boleh? Bu. Iya. Boleh kurangin. Iya. Sudah Soal enggak tulang makanan. belakang yang bergeser itu tidak bisa dibilang bergeser kalau cuma sekedar gitu, mesti foto kemudian bisa dilihat ya, foto kemudian dilihat, Iya, di kalau perlu foto. dilakukan CT scan tulang baru bisa kita komentari apakah bergeser atau tidak. Kan untuk bergeser sekecil apapun bergeser pasti ada keluhannya. Tapi kalau Ibu tidak ada keluhan dari punggung, jangan ditakut-takutin dengan hal-hal yang begitu Bu. Yang perlu saya kasih tahu Bu, hindari jangan sampai eh, terjatuh lagi ya. Pakai sendal atau Ya. sepatu yang sesuai. Kemudian hati-hati kalau jalan ya. Pelan-pelan Iya. aja. Itu Bu, supaya jangan sering berulang-ulang jatuh terus masuk rumah sakit. Udah 2 kali. Apalagi ada riwayat hipertensi. Ya, Iya. riwayat Iya. hipertensi itu bikin tambah pusing. Saya mesti kasih tahu untuk Ibu, 160 itu udah tinggi. Walaupun tidak memberikan gejala. Tapi sudah tinggi. Ibu makan obat anti hipertensi? Iya, dikasih apa itu namanya? Nilodipin. Iya, Almodipin. Berapa mili? 5, 10? Dokter tuh ada 2. Yang Nah, satu kasih yang 100, yang oh, satu saya oh, lupa. oke. Itu minum diatur ya Bu ya. Diatur supaya Rutin. bisa dipertahankan sekitar Iya. situ ya. Supaya jangan nanti, Tapi karena ini itu dokter, pusing. Ya, kemarin saya tuh kan gula juga minta periksa. ya. Gulanya 100 Oh ya, udah bagus gula puasa. 100. Ya, bagus Bu ya. Iya, 100 betul. puasa bagus ya. Tensinya yang perlu dijaga Bu ya. Tensi Nah, yang yang perlu. kedua jangan jatuh-jatuh Bu. Hobinya jatuh Bu kalau Iya. gitu. Nah, itu kata Bu Senduk tadi, jatuh cinta boleh ya? Boleh. Saya Ya, itu harus Betul. nanti. kalau masih sempat umur lanjut usia masih jatuh cinta, bagus Bu, puji Tuhan. Cinta Cinta sama sama Tuhan anak-anak gitu Yesus. kan Bu ya. Gitu. Iya Bu Iya. Elizabeth ya. Karena Ya. kalau jatuh cinta kita memang takut mati Bu. Karena jatuh cinta. Bisa Katanya ada berdusta izinnya ya. rasanya kalau Silakan. jatuh cinta. Ayo mari silakan Ibu Bapak yang lain. Tadi saya lihat Silakan. Ibu Ingan pengen angkat tangan tapi ragu-ragu tuh Ibu Ingan. Silakan Bu Jatuh Ingan. cinta enggak tuh Bu Ingan? Bu Ingan ya, silakan Bu Ingan. Suaranya masih belum keluar Bu. Ya, Ya. ya. Oke. Sinyal. Tadi sebetulnya mau bertanya itu dok sehubungan dengan vaksin itu tadi ya. Oh, Kan ada pertanyaan tadi apakah perlu divaksin BCG itu. Tapi kan pernah kita dapat informasi sebenarnya vaksin itu sekali untuk seluruhnya. tidak kali ya dok. Oh iya perlu di booster juga ya kalau sudah Ya, betul. terlalu lama mungkin vaksinnya itu sudah
tidak mampu lagi melihat tantangan zaman, bukan tantangan penyakit yang semakin bervariasi ya. Jadi seperti vaksin BCG bagi kita oke, bagus sebetulnya. Bukan BCG saja, vaksin-vaksin lain juga kalau dikhawatirkan ya baik ya. Cuma kan yang sekarang yang ditawarkan pemerintah yang free kan BCG. Kalau vaksin-vaksin lain kita harus berbayar kan, Dok? Eh, apakah benar kan seperti itu, Dok? Betul, betul, Bu. Betul. Enggak tahu. Persis. Nah, lalu kemudian mengenai jatuh itu tadi saya malu aja cerita sama dokter kayak jatuh-jatuh juga. Kalau kalau tadi si Lisbeth dia sangat fair, dia bilang saya sering jatuh gitu. Saya sering juga sekarang jatuhnya bukan eh, jatuh berat begitu, biasanya terantuk gitu loh, Dok. Berantuk ya. Terantuk saya agak terjungkil. Ini kalau dulu kelingking kiri saya yang ada fraktur, ya Ya. fraktur yang agak lebih parah karena harus di gips pakai yang apa itu. Ya. Kemarin di Bali juga saya terantuk lagi. Ini sekarang Aduh. kelingking sebelah kanan waktu di ronsen di Bali juga ada fraktur halus, tapi cuma disarankan sepatu dan kaus kaki yang supaya tidak makin eh, bergerak frakturnya begitu, Dok. Yang pertanyaan saya itu sekarang di usia yang sudah saat ini memang keseimbangan badan itu walaupun kita sehat ya, Dok. Ya. Sepertinya saya kan rajin kontrol semuanya oke bagus sih. Tetapi keseimbangan badan itu memang udah terasakan begitu. Jadi kadang-kadang tanpa kita harus aware terus di dalam gerak kita itu karena gampang sekali tandanya kita kadang-kadang kebentur, terantuk seperti itu, Dok. Tapi apakah ada obat yang sedikit menghilangkan atau memperbaiki, mengurangi rasa ketidakseimbangan itu, Dok? Terima Ya. kasih. Silakan Dokter Ya, Tommy. baik Ibu Ingan, terima kasih. Jadi Ibu Ingan, ya sesuai dengan umur, makin berjalan umur kita makin lanjut, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di otak kita semua bisa terjadi. Ya, ingat bahwa makin lanjut usia otak kita juga makin berkurang, volumenya mengecil. Akibat yang paling sering timbul adalah mulai dengan gangguan keseimbangan, kadang-kadang mulai lupa dikit. Orang bilang lupa dikit itu awal tuh. Kalau dibilang sekarang tuh tanda-tanda demensia. Itu kita harus terima. Itu. Kalau ibu tanya obat-obatan, ya minumlah vitamin yang sesuai ya saja, Bu. Yang paling penting, Mbak, kita harus banyak sosialisasi seperti begini. Pagi-pagi kita ketemu, kita sosialisasi, kita banyak ngomong, ibu tetap bersama-sama dengan PKLU seumur, kita bertukar pikiran, banyak hal yang bisa ditemukan. Dan itu semua, Bu, salah satu obat mengurangi terjadinya demensia. Karena itu proses fisiologis. Kita mulai dari kecil, pertumbuhan makin bertambah besar, nanti makin lanjut usia umur kita akan kembali lagi seperti tanda-tanda anak-anak kita. Jadi itu fisiologis. Nah, kita lakukan yang terbaik. Selalu dikatakan kita sosialisasi, katanya apa? Sering bertemu itu obatnya kan, ya. Jadi kalau minum vitamin bersyukur, yang penting hati-hati jalan. Karena makin gangguan keseimbangan, kemungkinan jatuh itu gampang-gampang saja. Nah, jadi nggak usah apa takut-takut atau malu-malu sama kayak seperti Bu Elizabeth kan. Jalan kalau di rumah tempat pegangan-pegangan itu harus ada supaya kita aman. Iya. Karena kita lupa ada apa yang bisa tersentuh. Kalau hanya sedikit tersenggol nggak apa, tapi jangan sampai patah. Seperti sakit sekali Bu, tulang jari kaki itu patah. Iya, Waduh, sakit. sakit, jalannya susah. Apalagi kalau Iya. tulang yang besar. Ya, jangan. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi kita sering-sering ketemu, sering-sering ikut kegiatan lanjut usia, PKLU, dan bertukar pikiran satu dengan lain, mengurangi semuanya, Bu. Terima kasih Bu dengan pengalamannya untuk mengingatkan kita semua. Ayo, sama-sama, jangan ragu-ragu.
Ya, Iya. gitu Jadi, Bu. jadi intinya dok, sebetulnya sepanjang pemeriksaan yang lain baik semua, jadi keluhan yang seperti ini ya disyukurin aja, dijalani ya gitu. Karena tidak ada sebetulnya yang harus Betul. mengkhawatirkan. Nah ya, Itu oleh bisa karena itu terjadi mari untuk kita kita ketemu semua di Bu. Bali. Ya, jadi Iya. kita Mari kita ketemu itu di semua Bali aja Bu. rame-rame. Udah kenal Karena lagi semua. otak kita makin mengecil, tapi kita bisa cegah dengan yaitu banyak sosialisasi, ngobrol, Banyak nyanyi, sosialisasi ya. ya, olahraga yang sesuai dengan Iya, umur, itu mengurangi. Coba kita bandingkan. Saya punya baik. teman dokter, ya, dokter, tetapi setiap kali di rumah diam saja, ya, lama-lama mulai demensia. Kemudian ada riwayat hipertensi, didiamin juga, terjadi stroke ringan. Apa jadinya? Ya. Laki-laki loh, dokter sendiri. Jadi saya mesti sampaikan untuk kita, ayo kita sama-sama atasin dengan kegiatan kita sesuai dengan umur kita masing-masing. Umur ya. Umur kita masing-masing, ya. Jadi batasannya di umur kita, ya. Oke, Bu. Baik, baik. Makasih Terima Bu kasih, Ida, Dok. Bu Dr. Ingat, Tommy. terima kasih Makasih, Bu ya. Ingat. Ya, Terima Bu Iman. kasih semuanya. Ya, saya juga melihat Bu Ingat ada beberapa exercise untuk melatih Ya, keseimbangan ini. Gitu. Memang ada. eh, ya. Ringan-ringan saja sesuai usia kita, antara lain itu ternyata jinjit gitu, jalan jinjit itu juga Oh, satu jinjit. ada exercise itu tapi yang terpenting seperti Pak Tommy katakan tadi, hati yang gembira dan ngobrol-ngobrol. Benar, Ya, benar. Itu yang silahkan benar, Ibu itu Bapak, benar. ada lagi pertanyaan yang lain? Boleh saya bertanya, Ibu? Boleh Ibu Ibu Maria Maria Loho, Lohok, Makassar. bagaimana Ibu Maria Lohok? Puji Saya Tuhan, ini baik. sudah Saya mau baik, bertanya, ya iya, silahkan. dokter. Saya kan suka minum obat multivitamin. Nah, itu apakah kita bisa kalau kita minum obat multivitamin siang hari, terus malamnya kita minum Neurobion, apa bisa? Neurobion Forte. Boleh aja Bu, kenapa yang dilarang? Boleh Oh, dong. maksud saya nggak apa-apa ya Ya begitu. nggak apa-apa. Karena kita udah, oh jadi saya suka minum multivitaminnya 1 minggu, terus nanti 1 minggu lagi baru saya minum itunya, apa, Neurobion Forte. Ya, oke. Jadi Bu, saya sampaikan. Ya, ya. Multivitamin sebenarnya namanya multi, artinya beberapa vitaminnya. Mulai dari A, Ya. B, C, D, E, F, G semua ada di situ. Termasuk vitamin B, ya, ada di situ. Termasuk di situ kelebihan dari multivitamin adalah ada istilahnya beberapa eh, namanya apa tuh, MG ada di situ, ada yang lain-lain semua Ya. yang membantu sel-sel darah ada. Forte, Neurobion Forte khusus vitamin B bagus Bu, nggak apa-apa. Ingat bahwa obat vitamin yang berlebih dalam tubuh kita dia akan dikeluarkan selama kita sehat-sehat aja. Jadi Ibu nggak usah takut. Oh begitu Boleh. ya. Ya, Oke, oke. Jadi ya, bisa minum bersamaan ya, iya. Nah, gitu faktanya dalam Ibu 1 hari. kelihatan saat ini kan Ya, dalam sesehat-sehat 1 segar, hari. pagi ini segar semua kan? Nah, ini Puji Tuhan, ya. katanya gitu Bu. Yakin Oh ya? begitu. Aman Oke, Bu. Ya, Ya Bu. dok. Bu Ya. 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 Terima kasih Sharing infonya, pengalaman itu, dokter. Iya, dok. Bu Iya. Maria, karena kan Neurobion itu isinya juga B Vitamin kompleks B sebetulnya, ya. B1, Vitamin Iya, B2, kompleks. B16, iya. Iya. B16. Sebetulnya itu, Oke. iya. Ya, Bu Ingat, terima Bu kasih Ingat banyak. mau sharing apa Ibu Ingat? Jangan salah, makan neurobin kalau malam itu kita segar terus, nggak bisa Seger. tidur gitu, ya dok ya. Jadi barangkali saran saya yang mengkonsumsi vitamin karena riwayat sakit saya, minum vitamin tidak juga boleh sembarangan waktunya, bukan Bagus. sembarangan karena merusak seperti itu tadi. Kalau neurobin di sebelah Segar malam, terus. segar terus, kita nggak tidur-tidur. Itu saja saran berbagi. Jadi itu tergantung Oke. kebiasaan kita ya. Tapi memang Iya, betul iya. tadi bilang supaya tidur Paling kita aman juga kalau enak. enggak pagi, siang gitu ya dokter ya. Jadi ya, Paling aman itulah daripada jadi malam. saya mau kasih tahu. Jadi seorang neurolog sampaikan, seorang neurolog yang pengalaman, yang paling enak kita tidur mulai jam 9 malam sampai jam 3 pagi adalah tidur yang benar asal nyenyak, itulah yang terbaik. Yang paling enak jam 9 sampai jam 3. Kalau kita bisa nyenyak tidur, itu paling aman. Tapi kalau di antara itu terganggu, itu yang bikin kita jadi apa, ngot-ngotan suka pagi-pagi. Jadi itu aja.
Tapi kalau bisa itu. Tapi memang untuk orang dewasa sekitar 6 jam. Tapi tidur yang paling enak kalau jam 9 sampai jam 3 kalau tidurnya nyenyak, pakai mimpi lagi, wah itu yang paling bagus. Ya, ya itu saya kasih Oke, kasih terima itunya kasih kuncinya. dokter Ada infonya. Ibu Yohana Sarah, Ibu Hilda. Iya, Ibu Terima Yohana, kasih silakan dulu Ibu ya. Yohana. Iya, Terima kasih, silakan. selamat pagi. Pagi Ibu. Yang saya mau tanyakan tentang keseringan kram-kram di daerah perut. Apakah itu karena cacing atau parasit-parasit lain dan saya tidak tahu. Karena kalau salah gerak langsung kram. Terima kasih. Ya, baik Ibu Yohana. Jadi kram itu kan istilahnya ototnya berkontraksi ya. Kadang-kadang ototnya berkontraksi itu sakit. Pertama kita anggaplah otot dulu lah. Otot pada lanjut usia bisa kontraksi. Itu hati-hati dengan berhubungan dengan vitamin D kita yang perlu atau nanti Mg yang diperlukan. Itu diperhatikan dulu Bu. Ya, Mg itu ada di multivitamin itu ada. Tapi yang kita mesti hati-hati adalah karena akibat proses yang ada dalam perut kita. Jadi bukan ototnya, perut kita. Itu ada usus, ada yang paling sering itu kalau sakit kram seperti di ulu hati, hati-hati dengan orang awam bilang sakit mah. Sekarang udah sebut dengan GERD, GERD ya, itu perhatikan tuh. Atau kadang-kadang kram-kram itu bisa karena infeksi di usus besar. Itu mudah-mudahan tidak. Nah itu kita lihat daripada kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita makan, kita minum, buang air sampai keluar, buang air besar. Apakah buang air besarnya lancar, aman-aman saja, tidak mengganggu, jangan sampai keluarnya makan, keluarnya juga minum air keluar cair-cair juga, nggak bagus kan keluar. Semua yang kita makan keluar, termasuk situ vitamin-vitamin yang kita makan tadi keluar kan. Itu juga menyebabkan kram pada usus. Sehingga itu sakit pada perut berulang-ulang. Sebaiknya itu dicek ke dokter, Bu. Dilihat kalau ototnya yang sakit aman bisa diatasi atau ususnya. Ya, bagaimana buang air besar kita sehari-hari. Itu jangan lupa-lupa disampaikan sebagai keluhan yang punya arti untuk seorang dokter. Ya, gitu ya. Ya, Mudah-mudahan ya. semua baik-baik. Ya. Terima kasih Jadi dok. rutinitas itu harus tercatat juga gitu ya dok Betul. ya, diamati. Dokter tadi karena Ibu Yohana sudah menyebut obat cacing, mungkin saya pernah bertanya ini, apakah memang untuk kita yang lansia ini perlu dok untuk minum obat cacing setahun sekali misalnya? Apakah memang dianjurkan atau bagaimana dokter? Itu tergantung masing-masing, Bu. Kalau pengen minum boleh saja, tapi jangan keseringan. Ya, Ya. seringan nanti bukan cacing yang keluar, usus kita nanti yang infeksi. Jadi boleh saja. Dan ingat Setahun ya, sekali gitu ya tidak dok ya? selalu kalau kita minum obat cacing akan kelihatan cacing yang keluar. Apalagi dan sekarang kita dalam hidup sekarang dengan toilet kita yang begitu baik, buang air besar kita nggak lihat lagi. Ya, kalau dulu mungkin buang air besarnya entah di mana, mungkin kita bisa lihat cacingnya. Di toilet sekarang kita tidak lihat. Sekarang Kita hancur. cuma tahu Hancur mudah-mudahan ya dok, udah. hancur. Nggak kan Hancur. kan di toilet yang bagus kita nggak mungkin lihat. Udah jadi satu, kemudian begitu digoes semua hilang. Kita nggak pernah pernah. Tapi kalau dikumpul di satu tempat atau diambil diperiksa di laboratorium, kelihatan cacingnya. Cacing apa? Apalagi cacing yang panjang-panjang dulu, sebangsa askaris atau apa, itu masih kelihatan yang panjang. Ya dulu masih kecil mungkin kalau keluar bisa ditarik panjang keluar. Nah, tapi sekarang kan udah nggak bisa, cacing kremi kita nggak bisa lihat lagi. Tapi paling tidak itu Oh iya ya, mengurangi. pakai dulu Nah, ya. kita nggak usah takut. Jadi itu Oh, jadi boleh saja, tidak apa-apa. Itu kalau jadi kebiasaan boleh saja. Tapi tidak harus. Gitu aja. Tidak harus ya dok Ah. ya. Ya, baik. Terima kasih. Tadi ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Saya Bu Hilda. Oh, Ibu Silahkan Ibu Eti. Eti. Terima Silakan, kasih Bu Bu Eti. Hilda, Pak Dr. Ya. Tony. Ya, Bu. Saya cuma mau bertanya, saya punya obat glukosamin dan gabapentin. Terus saya nggak minum, dikasih ke Bapak. Taunya sembuh sakit pundaknya. Nggak apa-apa, itu saya kasih ke Bapak. Ya.
Ibu, obatnya apa tadi, Bu? Gabapentin dan glukosamin. Glukosamin Oh, dengan glukosamin. gabapentin. Ya, Ya. glukosamin, Bu, itu kan untuk tulang. Jadi kalau Bapak Oh, sembuh, kita bersyukur. Kalau iya gabapentin sembuh. biasanya untuk orang-orang yang itu tadi, udah lanjut usia. Untuk mencegah Iya, terjadinya demensia, itu gabapentin. Jadi ya syukurlah, boleh iya, aja, Bu. iya, Sesuai lah. iya. Ternyata Ibu Yati bisa jadi dokter sendiri kan? Tapi Untuk Bapak. Ya, Tapi iya, iya, nggak apa-apa, Bu. tapi repot juga ya dokter ya, kalau kita nggak mau minum obat kita kasih ke suami kita gitu ya. Asal perasaannya sama-sama, Bu ya. Ada keluhan iya, sama-sama. iya, Oh, Boleh saja. glukosamin. Kalau Ya. tulang itu glukosamin, asal tanya dokternya untuk apa. Dokternya akan bilang ini biasanya untuk tulang ya. Untuk iya mencegah bilang tulangnya. untuk Nah, saraf katanya. saraf Iya, boleh. Jadi gabapentin juga demikian yang untuk sarafnya tuh, Bu. Jadi iya, oke, boleh aja. Asal dilihat, Bu, iya, kelebihan-kelebihannya iya, ya. Tanyakan ke dokter ini jenis apa nih. Boleh dikasih. iya, Ya, Bu. iya. Ibu Hilda Saya juga sudah nggak Baik, berani kasih banyak, cuman kasih 2, ternyata sembuh. Ya, bersyukur, Bu. Puji Tuhan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita eh, pertanyaan terakhir dari Ibu Eti mengakhiri tanya jawab kita dengan Selamat Pagi Dokter dengan Dokter Tommy. Kita akan bertemu lagi di 2 minggu ke depan, tapi jangan lupa nanti hari tanggal 16 Agustus kita bertemu lagi di SPMAB seperti biasanya. Kita membaca Alkitab bersama. Banyak terima kasih baik ibu-ibu, bapak-bapak yang berpartisipasi dalam Selamat Pagi Dokter pada hari ini, juga bagi rekan-rekan lansia yang mengikuti lewat YouTube. Kami menunggu kehadiran Anda di layar Zoom 2 minggu lagi. Silahkan Pak Endi, kami kembalikan kepada Pak Endi. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Sama. Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati. saudaraku, para kaum lanjut usia GPIB yang mengikuti baik di kanal YouTube maupun hadir secara langsung melalui layar Zoom. Selamat datang juga untuk Ibu Leni Siasale, Ibu Since Sumarau, tadi ada Ibu Krisnawati dari Mamuraja, Pontianak. Pontianak, wah Pontianak. Iya, tadi sempat hadir beliau. Ada masih ada. Sekarang kita bisa sama-sama hadir kembali untuk menanyakan atau berbagi informasi mengenai sakit penyakit, baik menyangkut pribadi kita maupun mungkin keluarga kita, anak cucu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita berpisah, mari kita bersatu dalam doa. Atau ada sedikit dari Pak Tommy yang akan disampaikan? Ya, terima kasih Pak Hendi. Jadi, Bapak Ibu, Oma Opa, kaum PKLU GPB, saya cuma mengingatkan kita akan melakukan ibadah syukur agung dalam rangka hari ulang tahun PKLU yang ke-15 di Bali pada tanggal 11 sampai 14 Oktober. Kalau bersedia dan semuanya memungkinkan, semua sehat-sehat, kita bisa bertemu di Bali, kita bisa ketemu dan bisa berbincang-bincang. Dan salah satu topik nanti talk show kita yaitu mengenai lansia mandiri. Itu akan kita bicarakan bersama untuk sebagai bagian daripada acara kita yang baik di sana. Saya kira kalau semua menghendaki semua kita sehat-sehat, kita ketemu di sana. Terima kasih Pak Hendi. Baik, terima kasih. Kami Pak Hendi, Ya. tentang kontribusi pesertanya yang terlalu tinggi itu gimana? Masih bisa kurang nggak? Jadi saya Atau bisa sampaikan Ibu sama dengan Yohana, bukan lain? Ya, jadi itu satu, kami minta maaf dari Dewan. Kenapa sampai kontribusi tinggi? Karena kami dari Dewan mencegah biaya yang terlalu besar oleh jemaat masing-masing. Dalam hal ini, kita mengingat bahwa tepat bulan Oktober juga akan dihadapi oleh para pimpinan jemaat mengikuti persidangan raya. Dan pada persidangan raya ini, biaya yang dikeluarkan oleh jemaat-jemaat cukup besar. Oleh karena itu kita dari Dewan PKLU merasa kita sebaiknya bijaksana.
kita hindari beban kepada jemaat masing-masing. Jadi mau tidak mau bagi mereka yang hadir, kami tidak bisa hindari biaya yang cukup besar untuk mengurangi biaya dari jemaat masing-masing. Jadi itu pun kami sudah bicarakan dengan panitia dan panitia membantu panitia karena juga mereka punya biaya untuk menghadiri ke Makassar. Jadi biaya itu sudah termasuk semua kegiatan. Jadi mudah-mudahan kalau ada masih jemaat yang masih bisa membantu, kita bersyukur. Walaupun dibatasi. Tapi kita berharap semuanya itu tidak menjadi suatu halangan. Kita ketemu dan semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bu ya. Itu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, sebelum kita berfoto bahkan, Foto dulu, foto Bu Yanti. kita akan berdoa dulu, baru berfoto. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Allah Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini dalam acara melalui layar Zoom, Tanya Dokter, selamat pagi dokter, kami dapat berinteraksi dengan sesama kaum lanjut usia yang ada di beberapa kota di Indonesia, dengan Pak Dr. Tommy selaku narasumber dalam menjawab beberapa pertanyaan atau memberikan pencerahan-pencerahan bagi masalah kesehatan yang mungkin saja kita hadapi masing-masing. Bapak di surga, terima kasih untuk beberapa anggota PKLW yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dan dijelaskan oleh Pak Dr. Tommy juga. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan umur panjang bagi kami semua. Dalam kesempatan ini kami juga mengucap syukur atas perpanjangan usia dari Bapak Barbir, suami dari Ibu Eti Barbir. Tuhan berkati beliau dalam masa tuanya, berikan selalu kesehatan yang baik. Bapak di surga, sebentar kami akan berpisah, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, kehendak mulai yang jadi atas kami. Berkenan Tuhan kiranya mengampuni salah dan dosa kami, dengarlah doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, karena semua kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Foto-foto Bu Yanti. Sebelum kita berpisah, kita akan berfoto bersama yang akan menjadi dokumentasi. Silakan Ibu Yanti. Saudara-saudara yang ada iPhone, Ibu Leni Siasale. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir melalui YouTube. Kita akan berpisah. Selamat pagi.